Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait desain skripsi kami yang berjudul Analisis Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Subsektor Properti dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ferdian dan rekan saya Erik Susanto. A. Latar belakang penelitian. Di era globalisasi saat ini, banyak perusahaan baru yang muncul khususnya di subsektor properti dan real estate, sehingga persaingan yang timbul semakin ketat. Dalam mengembangkan usaha perusahaan, membutuhkan modal yang besar. Salah satu sumber modal terbesar suatu perusahaan adalah dari investor. Bursa Efek Indonesia telah menjadi bagian penting dari berkembangnya perekonomian Indonesia. Nilai perusahaan dipandang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kebijakan dividen sebagai salah satu bentuk penentuan besarnya laba yang akan didistribusikan kepada pemegang saham. Peningkatan profit suatu perusahaan akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan tersebut di mata investor. Penggunaan hutang bagi perusahaan memiliki pengaruh yang sensitif terhadap tinggi rendahnya nilai perusahaan. B. Permasalahan. Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: yang pertama, apakah terdapat pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia? Yang C. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia. Manfaat. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Universitas Widya Dharma Pontianak, menambah wawasan, mengasah kemampuan dalam menganalisis, memberikan pemahaman yang lebih mendalam, dan mengimplementasikan kemampuan dalam menganalisis keuangan serta nilai perusahaan. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Kedepannya, bagi para pembaca yang hendak melakukan penelitian yang serupa dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi. Kerangka teori. Nilai perusahaan sangat penting karena berhubungan dengan kemakmuran pemegang saham. Nilai perusahaan diukur dengan price book value. Menurut Sutrisno dalam bukunya tahun 2013, halaman 231, price book value merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar harga saham yang ada di pasar dibandingkan dengan nilai buku sahamnya. Menurut Sutrisno dalam bukunya tahun 2013 halaman 275, salah satu kebijakan yang harus diambil oleh manajemen adalah memutuskan apakah laba yang diperoleh selama satu periode akan dibagi semua atau dibagi sebagian untuk dividen, dan sebagian lagi tidak dibagi dalam bentuk laba ditahan. Menurut Sutrisno dalam bukunya tahun 2013, halaman 224, debt to equity ratio merupakan imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Menurut Sutrisno dalam bukunya tahun 2013, halaman 229, return on equity sering disebut dengan rate of return on net worth, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki. Sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal sendiri. Hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
Dan yang ketiga, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Metode penelitian. 1. Bentuk penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asosiatif. 2. Definisi operasional variabel dan pengukuran. Variabel independennya terdiri dari kebijakan dividen, kebijakan hutang, dan profitabilitas. Sedangkan variabel dependen terdiri dari nilai perusahaan. Definisi operasional variabel dan pengukuran. Nilai perusahaan diukur menggunakan rumus PBV, yaitu harga pasar per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham. Kebijakan dividen diukur dengan rumus DPR, yaitu DPS dibagi EPS kali 100%. Kebijakan hutang diukur menggunakan rumus DER, yaitu total hutang dibagi modal sendiri kali 100%. Dan profitabilitas diukur dengan rumus ROI, yaitu earning after tax dibagi total aktiva kali 100%. Metode pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan studi dokumenter. Data yang dipakai berupa laporan keuangan auditan dan laporan tahunan tercatat tahun 2016 hingga tahun 2020 yang diperoleh dari website resmi IDX. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan oleh penulis adalah observasi non-partisipan terstruktur. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data penelitian yaitu laporan keuangan auditan dan laporan tahunan dari website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan total populasi berjumlah 50 perusahaan. Metode pengambilan sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel ini adalah perusahaan yang telah initial public offering atau IPO sebelum tahun 2016 serta mempublikasikan laporan keuangannya dan laporan tahunan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dengan lengkap. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah yang pertama, analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan profil perusahaan yang akan dijadikan sampel dan mengidentifikasi variabel yang akan diuji pada setiap hipotesis. Yang kedua, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari 4 macam uji. Yang pertama, uji normalitas. Pengujian normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi variabel bebas dan variabel terikat atau kedua-duanya memiliki distribusi normal atau tidak. Yang kedua, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas merupakan alat uji model regresi untuk menemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan lainnya. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Yang keempat, uji autokorelasi. Uji autokorelasi merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Uji yang ketiga adalah uji regresi linear berganda. Regresi linear adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Terdapat 3 analisis dan uji. Yang pertama, analisis koefisien determinasi. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan mode dalam menerangkan variasi variabel dependen.
Setiap tambahan satu variabel independen, maka koefisien determinasi pasti meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, sehingga dianjurkan untuk menggunakan adjusted koefisien determinasi pada saat mengevaluasi model regresi. Yang kedua, uji statistik T. Uji T dilakukan dengan mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji T dilakukan dengan membandingkan T hitung terhadap T tabel. Yang terakhir, uji F. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama atau simultan dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Cara yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.